Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alladzi qaddaral mawaritha fi kitabihil mubin wa amara bil haqiha bi ahliha an tariqi rasulil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anzala syari'ata hudan linnasi wa ja'alaha tariqan wadihan li sa'adatid daraini fid dunya wal akhirah. Wa asyhadu anna nabiyyina wa habibina wa qudratina wa qudwatina nabiyina Muhammadin abdahu wa rasuluhu al-qailu fi hadisihi asy-syarif, innar rajula la ya'malu aw imra'ata bita'atillahi sittata sanatan thumma yahduruhumal mauta fayudarani bil wasiyyati fayajibu huma annar. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita sama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu tidak ada cara yang lain selain kita mengamalkan semua yang Allah perintahkan kepada kita tanpa ada halangan apapun dan tanpa ada alasan apapun. Dan tentu kebalikan darinya juga kita menghindari, menjauhi atau mungkin bertobat dari apa yang kita lakukan yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat agama Islam dan telah pula menetapkan garis-garis pokoknya, telah menetapkan batasan-batasan yang jelas antara yang benar dan yang salah, antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram. Pada saat yang sama, kita hidup di dunia ini juga tidak lepas dari yang namanya godaan setan, godaan hawa nafsu, godaan syahwat, godaan keinginan untuk bersenang-senang, untuk menikmati indahnya dunia yang fana ini. Godaan-godaan ini dimaksudkan tidak lain adalah untuk menguji kita, siapakah di antara manusia yang mampu mengalahkan syahwatnya dan lebih mengedepankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siapa pula yang sebaliknya. Di antara ajaran dalam syariat yang Allah tentukan adalah tuntutan menyangkut harta waris. Banyak sekali umat Islam pada zaman sekarang ini yang belum menyadari dengan baik ikhwal pembagian daripada harta peninggalan sahibul mait. Bahkan ada beberapa ulama yang mengkhawatirkan jika kondisi ketidaktahuan umat ini dibiarkan, boleh jadi praktek pembagian harta warisan setelah keluarga kita meninggal ini akan kembali kepada zaman jahiliyah, yaitu zaman jauh sebelum Rasulullah ada. Di Jazirah Arab maupun di belahan dunia yang lain, perbagian harta waris tidaklah mencerminkan kepada keadilan. Salah satu contohnya yaitu terutama pada pihak perempuan, yang mana pada masa itu tidak memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua atau kerabatnya yang meninggal. Dan juga anak-anak tidak mendapatkan harta warisan karena dinilai belum mampu mengelola keuangan. Dan anak laki-laki dinilai belum mampu menunggang kuda untuk berperang, jika tidak perlu diberikan harta warisan. Maka sejak agama Islam turun melalui Rasulullah SAW diutus dengan membawa ajaran yang terus berlaku hingga akhir zaman ini. Salah satunya adalah ajaran tentang harta waris, yaitu harta peninggalan yang ditinggalkan oleh mayit, yang lebih mencerminkan rasa keadilan.
Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun, mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa." Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. An-Nisa ayat 7. Diriwayatkan di dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa istri Sa'ad ibni Ar-Rabi menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa dua anak perempuannya yang yatim. Istri Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah dua anak perempuan Sa'ad yang gugur ketika ikut bertempur bersama engkau pada perang Uhud. Paman dua anak ini mengambil semua harta peninggalan Sa'ad dan tidak meninggalkan sedikit pun untuk putri-putri Sa'ad ini. Sementara mereka perlu uang antara lain untuk menikah." Maka Rasulullah SAW menjawab dengan bersabda, "Allah telah memutuskan perkara ini." Maka turunlah ayat Al-Quran yang berbicara tentang pembagian harta warisan. Rasulullah SAW pun mengutus seseorang untuk menemui paman putri-putri daripada Sa'ad itu untuk dengan pesan, berikan 2/3 harta peninggalan Sa'ad kepada putri-putrinya dan 1/8 untuk ibunya, dan sisanya boleh kau ambil. Itulah syariat Allah. Itulah cermin daripada keadilan. Perempuan yang dahulu dianggap tidak berharga hingga tidak perlu mendapatkan harta warisan, oleh Islam diberi penghargaan, didudukkan terhormat, antara lain dengan diberikan hak memperoleh harta peninggalan orang tua dan kerabat yang meninggal. Dalam ayat yang tadi dibacakan, lirrijali nasibun, artinya bagi setiap laki-laki punya hak, walin nisa'i nasibun, dan juga bagi perempuan punya hak. Sama-sama memiliki hak memperoleh harta warisan dari orang tua. Bukan cuma itu, pihak-pihak yang lain yang bukan ahli waris juga yang hadir dalam peninggalan warisan pun dapatkan bagian, yaitu berupa sedekah. Tetapi hidup sejak kecil dalam Al-Quran, karena itu Islam memberikan jalan keluar dengan cara sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakina farzuquhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa." Apabila saat pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. An-Nisa ayat 8. Dalam terjemahannya, Al-Quran ini mencatat bahwa yang dimaksud dengan kerabat pada ayat ini adalah yang tidak mempunyai hak waris dari harta warisan peninggalan daripada mayit. Kita lihat, bahkan kepada orang yang tidak mempunyai hak waris sekalipun, jika dianjurkan untuk memberikan kepada mereka sebagian dari harta waris, jika dalam pembagian harta itu mereka ada, mereka hadir, itu tentu saja bentuk kasih sayang sekaligus keadilan yang luar biasa. Rasa-rasanya tidak ada peradaban sebelum peradaban Islam yang mengajarkan seperti ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, di sebagian masyarakat ada anggapan bahwa anak yang sudah berhasil secara pendidikan atau sudah mapan secara ekonomi tidak perlu lagi mendapatkan harta warisan. Anggapan itu tidaklah benar. Semua ahli waris berhak mendapatkan harta warisan sesuai ketentuan agama, tanpa melihat apakah anak itu berpendidikan tinggi atau rendah, tanpa melihat apakah ekonomi anak itu adalah tinggi atau rendah. Karena pada hakikatnya harta itu adalah milik Allah. Ketika kita meninggal, maka akan kita kembalikan lagi kepada Allah. Tidak ada satupun yang akan kita bawa ketika kita telah dimakamkan atau dikuburkan. Maka karena dikembalikan kepada Allah, maka Allah yang berhak untuk membagi, bukan kita sebagai manusia. Allah lah yang menentukan kepada siapa kemudian hak itu berpindah.
Jadi yang menentukan perpindahan harta warisan orang meninggal dunia dimanapun berada kepada siapa, berapa besarnya, itu adalah Allah melalui syariatnya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika menjelaskan kepada umat saat itu mengenai pembagian harta waris belum mengatakan demikian. Man yuridillaha bi khair yufaqihu fid din wa innama ana qasimun wallahu azza wajal muti'. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, maka Allah membuatnya mengerti agama. Aku hanyalah pembagi atau distributor, Allah lah yang maha memberi. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW juga menyadari dan mengingatkan bahwa dalam pembagian harta waris, manusia hanya berperan sebagai eksekutor, hanya sebagai distributor, pelaksana atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah-mudah mengubah pembagian yang telah Allah tentukan. Jangan mudah-mudah mengubah pembagian yang telah Allah tentukan. Memang ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat ahli waris tidak dapat atau tidak berhak mendapatkan harta warisan. Seperti jika dia berpindah agama, jika dia kafir, maka tidak haram bagi seorang muslim memberikan warisan kepada kafir. Atau mungkin jika anaknya menjadi pelaku pembunuhan atas orang tuanya, maka anak pelaku pembunuh ini tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua yang dia bunuh, karena matinya orang tua ini disebabkan oleh anak tersebut. Ini sebagai balasan di dunia kepada para pembunuh orang tua dengan sangat keji, maka tidak diambil hak warisnya. Di sisi lain, terkadang kita menemukan orang tua yang jauh-jauh hari sebelum dia meninggal mewasiatkan harta untuk salah seorang anaknya atau para ahli warisnya, padahal jelas Allah melarang pembagian warisan. Innallaha qad a'ta kulla dzi haqqin haqqahu fala wasiyyata liwarisin. Sesungguhnya Allah telah membagi semua hak bagi para yang pemberi haknya, maka tidak boleh ada wasiat bagi ahli waris. Hal ini disebabkan ada ketidakbenaran. Pertama, karena hal ini berpotensi merugikan ahli waris yang lain. Rasulullah SAW bersabda, telah mengingatkan kita dengan sabdanya yang kita baca di awal tadi. Seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, sesungguhnya telah beramal baik dan taat kepada Allah selama 60 tahun. Kemudian ia usia senjanya ketika ajal tiba menyebutnya, ia berwasiat tentang harta warisan secara tidak adil, menyalahi aturan Allah, maka dia pasti masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, orang yang memangkas harta waris bagi ahli waris lainnya diancam dengan potongan haknya pula, yaitu di surga. Dalam sebuah atsar yang diucapkan oleh para sahabat disebutkan, siapa yang memotong hak waris dari ahli waris, maka Allah akan memangkas haknya untuk tinggal di surga. Dan yang ketiga, mewasiatkan sebagian harta tentu kepada ahli waris tanpa pertimbangan tentuan waris merupakan syariat. Itu juga berarti melawan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada setiap ahli waris yang berhak. Karena itu tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berwasiat dengan mengalokasikan sebagian harta hanya diperbolehkan kepada orang yang bukan ahli waris, dan besarnya pun tidak boleh melebihi daripada sepertiga dari total keseluruhan harta waris. Ini kita pahami dari hadis berikut. Suatu ketika Rasulullah SAW membesuk Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu an yang sedang terbaring sakit. Sa'ad berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku adalah seorang harta kaya, aku adalah seorang yang berharta, tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali satu anak perempuanku. Bolehkah aku menyedekahkan 2/3 hartaku? Maka beliau menjawab, jangan. Saat berkata lagi, kalau begitu setengah. Rasulullah menjawab, jangan. Saat kemudian berkata lagi, kalau begitu 1/3. Maka Rasulullah menjawab, ya 1/3. Dan 1/3 itu adalah banyak. Setelah itu Rasulullah menjelaskan, jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin lalu meminta kepada orang-orang lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Apa yang diuraikan di sini sedikit sekali dari beberapa keutamaan agama yang menunaikan harta warisan. Tetapi
dari yang sedikit ini setidaknya kita berharap ada nilai-nilai modernisasi di situ. Ada nilai keadilan, sayang kepada orang anak yatim, dan tidak boleh membuat kita membedakan dari anak yang lain dengan memberikannya harta warisan lebih banyak. Di sisi lain, anak angkat yang secara keturunan waris tidak berhak mendapat warisan tetap perlu diperhatikan dengan memberikannya sedekah. Dalam hal ini, bersedekah kepada yang bukan ahli waris sebaiknya tidak melebihi daripada sepertiga harta peninggalan. Semoga kita selaku umat Islam, selaku orang yang beriman, dapat menjalankan syarat ini dengan sebenar-benarnya dan menetapkan harta warisan kepada haknya sebelum jasad kita dikuburkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidinal insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah wa'lamu annallaha yuhibbu makarimal umur wa yakrahu safasifaha wa innaha la yahdil qauma al-fasiqin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma innaka anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabulaka bi dzunubina faghfir lana fa inna yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma rabbana taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.